続けた今を決してはいないように塞いだ過去切り捨てられてしまった可能性不可逆で再生は二度と叶わない何度も深く傷ついた悲しみの果て真珠の鼓動を消して止めないようにここから君と二人で乗り越えてゆく目指した未来へ全ての君を背負ってたどり着いてみせるから託された願いを終わらせて今度こそは全て守るよ最後の運命をつかめ Realize Oke, gimana cuplikan tadi? Kalian ada di tim mana nih? Kalau aku sendiri ketika main Among Us selalu difitnah melulu. Duh, jadi sedih ya. Jadi pengen ngefitnah balik. Jangan tapi gak boleh itu. Oke, langsung aja kita ke pembahasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irwan Girana dari jurusan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya bertugas sebagai tutor pengetahuan kuantitatif kalian selama 1 tahun ke depan. Oke. Pada pertemuan pertama ini kita akan lebih mengenal tentang pengetahuan kuantitatif. Perhatikan cuplikan berikut ini. Nah, jadi teman-teman, ternyata ada 3 jenis jalur untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama itu jalur SNPTN atau jalur undangan, yang kedua itu jalur SBMPTN, jalur tes, yang ketiga itu bukan jalur orang dalam ya, tapi jalur ujian mandiri, jalur tes juga yang disediakan oleh universitas masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan lebih mengenal tentang UTBK. Apa sih UTBK itu? UTBK, ujian tulis berbasis komputer, merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. UTBK merupakan syarat utama mengikuti SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi. Nah, jadi begini. Pada tahun 2018, nama tesnya yaitu SBMPTN dengan alurnya mendaftar terlebih dahulu ke jurusan yang kita inginkan dengan rumputnya itu Saintek atau Sosum, kemudian kita ujian dan mendapatkan nilai. Yang kedua, 2019 dengan namanya itu berganti menjadi UTBK dan seleksi masuknya SBMPTN. Dengan pertama alurnya itu ujian, sebelum ujian kita daftar untuk masuknya yaitu rumpun Saintek atau Sosum, kemudian dapat nilai, kemudian daftar ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Yang selanjutnya tahun 2020. Nah, namanya itu UTBK. Kita daftar terlebih dahulu dan memilih rumpun Saintek dan Sosum, kemudian kita memilih ke perguruan tinggi mana dan jurusan mana, kemudian kita ujian dan mendapatkan nilai. Pada tahun 2019 dan 2020 ini kita menggunakan sistem komputer. Nah, pada tahun 2019 2 kali tes, sedangkan tahun 2020 hanya 1 kali tes. Kemudian bagaimana dengan tahun 2021 mendatang? Ternyata masih rahasia ya. Selanjutnya kita akan mengetahui bidang uji UTBK apa saja sih yang ada. Yang pertama itu ada pengetahuan skolastik atau TPS. Yang pertama penalaran umum, kedua pemahaman bacaan dan menulis, ketiga pengetahuan dan pemahaman umum, yang keempat pengetahuan kuantitatif. Oke. Dari TPA sendiri bagian sosum, pertama matematika, kedua sejarah, ketiga geografi,
keempat sosiologi, dan yang terakhir ekonomi. TPA bagian saintek yaitu ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedikit info, teman-teman, pada tahun 2019 ketika kita memilih rumpun sosum, maka tesnya yaitu TPS dan TPA sosum. Tapi ketika memilih rumpun saintek, maka tesnya yaitu TPS dan TPA saintek. Tetapi pada tahun 2020 dikarenakan pandemi, tes TPA sosum dan TPA saintek dihilangkan. Jadi hanya menggunakan tes TPS saja. Selanjutnya, kita akan membahas agenda yang dilakukan pada hari ini. Pertama, pembahasan tipe-tipe soal pengetahuan kuantitatif. Kedua, membahas kesalahan umum yang sering dilakukan dan strategi menghadapi pengetahuan kuantitatif. Ketiga, materi. Dan yang keempat, bukan main Among Us ya, tapi kita akan latihan soal dan diskusi. Tipe-tipe soal pengetahuan kuantitatif. Pada tipe ini yang pertama itu pilihan ganda biasa. Nah, ini adalah tipe yang umum ya. Jadi pada umumnya soal ini mengenai logika dan matematika dasar. Kedua yaitu dapat pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada tipe ini teman-teman akan diberikan sebuah pertanyaan dan beberapa informasi, biasanya 4. Lalu teman-teman diminta untuk memilih informasi mana yang benar berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Nah, kuncinya kita cek satu persatu. Misal, informasi 1 bernilai benar. Otomatis kita lanjut ke yang informasi 2. Tetapi jika informasi 1 salah, maka opsi A dan B kita hilangkan, otomatis kita langsung cek informasi 4. Nah, jika informasi 2 salah, otomatis jawabannya otomatis yang D ya. Yang selanjutnya itu tipe analisis kecukupan data. Pada tipe ini, teman-teman akan diberikan sebuah pertanyaan dan 2 informasi. Teman-teman diminta untuk menganalisis informasi mana saja yang dibutuhkan sehingga dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, pada selanjutnya kita akan membahas kesalahan umum yang sering terjadi dan strategi menghadapi pengetahuan kuantitatif. Kesalahan umum yang sering terjadi. Pertama, peserta kurang tepat dalam menginterpretasikan maksud soal. Nah, kalian harus sebisa mungkin membaca soal tersebut dengan hati-hati dan sederhanakan agar bisa mengetahui maksud soal tersebut. Kedua, peserta kurang teliti dalam menjawab soal sehingga bisa jadi salah perhitungan. Nah, bisa jadi salah satu penjawabannya itu kalian kurang fokus atau gugup ketika ujian berlangsung. Nah, sebisa mungkin sebelum memulai ujian kalian harus sering minum air dan tenangkan diri kalian. Jangan sampai kalian gugup ketika ujian. Oke, sekarangnya kita akan strategi menghadapi pengetahuan kuantitatif. Yang pertama, sering latihan dan memahami lebih dalam berbagai macam tipe soal. Nah, ini yang umumnya, yang kunci utamanya kalian tuh harus lebih sering latihan dan lebih sering juga untuk memahami materi-materi dan perdalam materi-materi tersebut karena UTBK itu tidak bisa diprediksi. Kedua, pelajari cara berhitung yang lebih sederhana. Nah, ketika kalian sudah mengetahui gitu konsep-konsepnya, kalian sebisa mungkin untuk membuat gitu sebuah trik kalian sendiri agar bisa menghadapi soal tersebut dengan mudah. Ketiga, gunakan trik-trik menjawab soal ketika latihan. Nah, seperti yang tadi ketika kalian sudah tahu gitu untuk materinya ini akan kemana arahnya, gunakanlah trik-trik yang sudah kalian pahami atau dapatkan. Materi ada materi aljabar, aritmatika, dan pola bilangan. Langsung saja ke materi pertama, aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan huruf yang mewakili angka-angka. Oke, sebelum mulai ke contoh soal, saya ingin kalian untuk senam otak terlebih dahulu, lebih semangat lagi. Oke, siap. Perhatikan dan jawablah dengan cepat tentang penjumlahan.
Oke, selanjutnya ada pengurangan. Siap? Oke, selanjutnya ada kalian. Siapkan stop lah. Akhir ada pembagian. Oke, gimana bisa kejawab semua? Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Oke, contoh soal. Diketahui sebuah bilangan bulat n apabila n dibagi 8 bersisa 5 dan apabila dibagi 5 bersisa 2 dengan informasi sebagai berikut. 1, 29, 2, 37, 3, 44, 4, 77. Manakah di antara bilangan berikut yang memenuhi? Oke, kalian boleh dicoba dulu, boleh di stop, saya tunggu. Oke, berapa jawaban kalian? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hasil sisa bagi? Jadi misalkan ada 26 bagi 5, kan hasilnya akan 5, bla bla bla. Nah, koma ini adalah hasil sisa bagi. Tapi hasil sisa bagi tersebut kita buat dalam bentuk pecahan. Jadi seperti kita akan menyederhanakan pecahan tersebut. Jadi 25 kita sederhanakan lagi, ini akan menjadi 5 kali 5, 25, berarti ini 5 ya. 26 kurang 25, 1. Manakah yang disebut sisa bagi? Ini adalah. Jadi 26 bagi 5, sisa baginya itu 1. Sisa bagi. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung ke nomor 1. Nomor 1, 29 dibagi 8, berapakah sisa baginya? Benar kali 5 yang mendekati 29 berarti 8 kali 4 kali 3 berapa? 24. 24 kurang 29, 5. Benar ya? Benar. Kemudian 29 bagi 5 yang mendekati adalah 5 kali berapa? Kali 25 berarti 5 ya. 29 kurang 25, 4. Salah ya, karena 4 hasilnya. Berarti A salah, otomatis A salah, B salah karena informasi 1 salah. Kita cek informasi 2. 37 per 8 yang mendekati 37, 8 kali berapa? 8 kali 4. Berapa 8 kali 4? 32. 37 dikurangi 32, 5. Benar ya, berarti 37 per 5. 5 kali berapa yang mendekati 37? 5 kali 7. Berarti 35 ya. 37 kurang 35, 2. Benar berarti ya. Informasi 2 benar. Kita lanjut ke informasi 4 karena informasi 3 otomatis akan salah. Karena informasi 1 salah. Kita lanjut. 77 bagi 8. 8 kali berapa yang mendekati 77? 8 kali 9. Berapa? 72. 77 kurang 72, 5. Benar ya. Kemudian 77 per 5. Berapa yang mendekati 77? 5 kali 15. 5 kali 15 75. 77 kurang 75, 2. Benar ya, berarti informasi yang benar yaitu yang C. Coba kalian kerjakan soal berikut ini. Oke, yang kedua adalah materi tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kalian mengetahui aritmatika sosial, ternyata ini adalah materi ketika kalian kelas 7 SMP. Hebat bukan? Ternyata diujikan dalam UTBK. Nah, ada beberapa rumus nih. Yang pertama ada
untung. Tahu kan untung. Jadi harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Nah, rumusnya seperti ini. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Kemudian presentasi keuntungan besar untung per harga beli dikali 100%. Oke, selanjutnya yaitu ada 2 rugi. Rugi itu berarti harga jualnya lebih rendah daripada harga beli. Rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Presentasi kerugian besar rugi harga beli kali 100%. Nah, yang ketiga itu ada bunga, suku bunga. Bunga pertama itu N dikali I dikali P. Atau kita bisa rubah ke dalam bentuk bulan dengan N per 12. Karena pan dalam bentuk tahun itu pan 1. Dalam bentuk 2 bulan berarti kita rubah menjadi 2 per 12. Jangan salah per 1 per 12. Kemudian kita rubah lagi dalam bentuk hari, yaitu dalam 365 hari dengan keterangan bahwa itu tabungan awal dan I itu N itu lamanya menabung dan I adalah suku bunga. Contoh soal. Jika harga sebuah tas dibeli potongan dengan diskon 40% tambah 20%, maka persentase harga akhir terhadap harga sebelum diskon adalah A, jawabannya atau B, atau C, atau D, atau E. Nah, mari kita jawab pertanyaan ini. Sebelumnya kalian dipersilakan untuk menjawab dulu pertanyaannya. Oke, kita bahas aja langsung. Kita misalkan A adalah harga tas. Kita cari dulu harga setelah diskon pertama, yaitu harga awal dikurang diskonnya. Berapa diskonnya? 40%. A, kita dikali A ya, karena pan ini harga diskonnya dari harga awal. Sama dengan, karena A itu masih real, maka ini akan menjadi 100% A dikurang 40% A, maka akan menjadi 60% A. Kemudian harga setelah diskon kedua, maka harga diskon setelah diskon pertama yaitu 60% A dikurangi harga diskonnya berapa? 20%. Kita kalikan dengan harga setelah diskon pertama. Perhatikan bahwa 20% dikali 60%, bahkan kita rubah dulu menjadi 20 per 100 dikali 60 per 100. Coret-coret, coret-coret, nolnya coret, maka ini akan menjadi 12 per 100 atau sama dengan 12%. Maka ini jadi 60% A dikurang 12% A. Berapa? 48% A. Jawaban yang D. Nah, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Materi selanjutnya adalah pola bilangan. Bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Pola bilangan tersusun secara teratur seperti susunan bilangan ganjil, genap, geometri, aritmatika, dan sebagainya. Contoh soal sebagai berikut. Nah, yuk coba kalian kerjakan dulu. Oke, kita bahas saja soalnya, yaitu P kemudian didefinisikan sebagai P Q plus P min 2. Ini gampang ya. Soalnya yaitu 3 bundaran min 2 bundar lagi. Seperti ini. Berapa gitu. Kita cek satu persatu. Kita mulai dari min 2 bundar 1 berapa? Berarti min 2 sebagai P. 1 sebagai Q. 1 min 2 min 2. 2 min 3 ya. Ini min 2 min 2 min 3 sama dengan 6. Kita ganti pen dulu lah. Nah, kita cek yang kedua. Oke, berarti yang kedua itu 3 digambangkan dengan 6.
3, 6 plus 3 min 2. 3 berapa? 7 ya. Dengan 2, 1. Jawabannya yang C. Latihan soal. Silakan kalian kerjakan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi diskusi saja. Jika dari teman-teman ada yang belum mengerti, silakan tanyakan saja, jangan sungkan. Dan juga bila ada kesalahan dalam saya memberikan materi atau apapun, bisa memberikan kritik dan sarannya kepada saya, jangan sungkan-sungkan ya. Kita di sini untuk belajar bareng dan agar bisa memberikan kenyamanan untuk bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu quotes untuk hari ini. Just a yellow lemon tree.